menampilkan PowerPoint hasil riset dan diskusi yang telah kami lakukan. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Niken Mayasari sebagai moderator dan pemateri pertama, dan rekan kelompok saya, Repan Marani. Masing-masing dari kami akan memaparkan subbab dari materi ini yang telah disusun agar mudah dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Untuk mempersingkat waktu, kami akan memaparkan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, yang pertama itu hierarki kebutuhan dan self-actualization. Yang pertama kita akan mengetahui dulu siapa sih tokoh Abraham Maslow itu. Abraham Howard Maslow lahir pada tanggal 1 April 1908 di New York. Anak tertua dari 7 bersaudara dari keluarga dari kedua orang tua yang merupakan seorang imigran Yahudi Rusia sebelum mengenyam pendidikan di jurusan psikologi. Ia menempuh pendidikan jurusan hukum atau City College of New York. Baik, selanjutnya ada pandangan Maslow. Maslow berpendapat bahwa individu harus memenuhi kebutuhan di tingkat yang lebih rendah sebelum dapat berfokus pada kebutuhan di tingkat yang lebih tinggi. Teori ini juga menunjukkan bahwa individu dapat mengalami kemajuan atau kemunduran dalam memenuhi kebutuhan seiring dengan perubahan dalam hidup mereka. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada siapa sih Carl Rogers itu? Rogers lahir pada 8 Januari 1902 di Oak Park. Sebagai anak keempat dari 6 bersaudara, pada 1940 ia menjadi guru besar di Chio State University. Peralihan dari pekerjaan klinis ke dunia akademik membuatnya terdorong untuk memperjelas pandangan tentang psikoterapi yang kemudian ia tulis dalam buku Counseling and Psychotherapy pada 1942. Selanjutnya pada 1945, Rogers menjadi guru besar psikologi di University of Chicago. Ia juga menjabat sebagai Presiden American Psychological Association pada 1946 sampai 1957. Rogers meninggal pada 4 Februari 1987 karena serangan jantung. Kemudian ada teori Rogers. Rogers mengembangkan pendekatan person-centered atau client-centered yang menempatkan individu sebagai pusat dengan menekankan pentingnya empati, penerimaan tanpa syarat, dan keaslian dari orang lain. Misalnya konselor atau guru, agar individu merasa aman untuk mengeksplorasi dirinya. Dalam konteks belajar, teori humanistik ala Rogers memandang peserta didik sebagai pribadi utuh yang harus dibantu menggali dan mengarahkan potensi dirinya sendiri, bukan sekedar objek yang diberi informasi, sehingga belajar menjadi proses yang bermakna dan mendorong pertumbuhan kepribadian secara menyeluruh. Saya kembalikan ke moderator lagi atau ke materi pertama. Baik, materi selanjutnya akan saya sampaikan, yaitu hubungan Maslow dan Rogers. Maslow dan Rogers saling berkaitan karena keduanya merupakan tokoh utama dalam psikologi humanistik dan memiliki pandangan yang sama bahwa manusia pada dasarnya baik, bebas, dan memiliki potensi alami untuk berkembang. Maslow fokus pada apa yang mendorong manusia melalui hierarki kebutuhan hingga mencapai aktualisasi
digambarkan dalam bentuk piramida. Maslow berpendapat bahwa individu harus memenuhi kebutuhan di tingkat yang lebih rendah sebelum dapat berfokus pada kebutuhan di tingkat yang lebih tinggi. Teori ini juga menunjukkan bahwa individu dapat mengalami kemajuan atau kemunduran dalam memenuhi kebutuhan seiring dengan perubahan hidup mereka. Selanjutnya ada hierarki kebutuhan. Hierarki kebutuhan ini mempunyai 5 Yang pertama itu ada kebutuhan psikologi, merupakan kebutuhan dasar untuk mempertahankan hidup. Maksudnya itu, kebutuhan psikologi itu ialah kebutuhan primer manusia bisa berupa makanan, minuman, istirahat, dan perlindungan diri dari cuaca buruk. Contohnya itu, pada saat pembelajaran, ada seorang siswa sulit fokus belajar karena belum sarapan. Maka dari itu dia merasa lapar dan terganggu konsentrasinya untuk memahami apa yang akan dipelajarinya. Yang kedua itu ada kebutuhan rasa aman. Ialah kebutuhan akan keamanan fisik, stabilitas, dan kepastian. Maksudnya itu ialah di mana individu mencari rasa aman dan perlindungan dari ancaman fisik dan psikologis. Contohnya, seseorang mencari pekerjaan dan kontrak dengan kontrak jelas agar hidupnya terjamin. Maka dari itu dia akan merasa hidupnya aman dan terjamin. Yang ketiga itu ada kebutuhan sosial, di mana kebutuhan untuk dicintai, memiliki teman, dan diakui. Maksudnya itu di mana seseorang itu mencakup kasih sayang, persahabatan, keintiman, dan ikatan sosial dengan orang lain. Contohnya, seseorang mahasiswa mengikuti organisasi kampus agar merasa punya komunitas dan teman dekat. Selanjutnya ada kebutuhan penghargaan. Kebutuhan akan penghargaan diri dari orang lain, di mana individu mencari apresiasi dan kompeten dalam bidang tertentu. Contohnya, seseorang karyawan berusaha bekerja dengan baik agar mendapat pujian, promosi, atau penghargaan dari atasannya, supaya dia dicap atau mudah dikenali oleh berbagai kalangan di sekitarnya. Yang kelima itu kebutuhan aktualisasi diri atau kebutuhan untuk mengembangkan potensi diri secara maksimal. Maksudnya itu kebutuhan ini itu digunakan untuk mencapai potensi diri sendiri dan mencapai kepuasan melalui perkembangan diri. Contohnya, seorang guru yang sudah mapan secara ekonomi dan sosial kemudian fokus mengembangkan metode pengajaran inovatif untuk mendapatkan dampak yang lebih luas lagi. Selanjutnya ada self-actualization, di mana Maslow itu menjelaskan bahwa self-actualization dapat dicapai ketika seorang mengalami peak experience, yaitu kondisi ketika individu merasakan kebahagiaan mendalam, kehikmatan, dan berada pada kemampuan terbaiknya. Menurut Maslow juga, self-actualization itu adalah puncak perkembangan manusia untuk mencakup kesadaran diri, kreativitas, dan pemenuhan tujuan hidup. Setiap individu memiliki kebutuhan dan pengalaman yang berbeda, sehingga proses belajar harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing orang. Nah, di sini ada ciri-ciri self-actualization. Ciri-cirinya itu terdapat 3. Yang pertama itu pendekatan berpusat pada peserta didik dengan memberikan dasar pada peningkatan kepercayaan kepada kemampuan diri sendiri untuk mengatur kehidupan kesehariannya. Yang kedua itu peer learning atau belajar kelompok, dilandasi oleh rasa saling percaya antar peserta ini. Yang terakhir itu pengajaran membantu kebutuhan self konsep atau konsep diri, di mana peserta didik diajak untuk merasa ikut andil dalam melakukan sesuatu perubahan yang akan dilakukan. Selanjutnya ada teori belajar humanistik menurut Carl Rogers.
Menurut David Alsobel, suatu pengetahuan akan lebih bertahan lama jika dipahami secara mendalam dan dihubungkan dengan struktur kognitif yang sudah ada, bukan sekadar dihafalkan. Dalam perspektif teori humanistik, pembelajaran bermakna tidak hanya menyentuh ranah kognitif, tetapi juga ranah afektif dan sosial peserta didik. Maslow menekankan bahwa siswa baru dapat mencapai aktualisasi diri dalam belajar jika kebutuhan dasar mereka terpenuhi, seperti rasa aman, kasih sayang, dan penghargaan. Next. Kemudian ada Carl Rogers juga menambahkan bahwa pembelajaran bermakna akan lebih mudah terwujud apabila proses belajar bersifat Student-Centered, di mana siswa dilibatkan secara aktif dalam menentukan arah belajarnya sendiri. Kemudian yang kedua itu ada motivasi belajar, yang merupakan kekuatan internal maupun eksternal yang mendorong siswa untuk terlibat dalam proses belajar. Motivasi ini dapat bersumber dari dalam diri atau motivasi intrinsik maupun dari luar, motivasi ekstrinsik. Jika dikaitkan dengan teori humanistik, motivasi belajar berhubungan erat dengan pemenuhan kebutuhan manusia. Maslow menjelaskan bahwa seorang akan termotivasi untuk belajar jika kebutuhan dasar telah terpenuhi. Next. Sedangkan Rogers menjelaskan bahwa motivasi belajar dapat tumbuh secara alami apabila siswa diberi kebebasan dalam proses belajar. Self-directed learning atau belajar mandiri mendorong siswa untuk memiliki tanggung jawab terhadap belajarnya sendiri yang pada gilirannya meningkatkan motivasi intrinsik. Next. Kemudian itu ada keterkaitan humanistik, pembelajaran bermakna dan motivasi belajar. Teori humanistik, pembelajaran bermakna dan motivasi belajar merupakan tiga konsep yang saling melengkapi dalam membentuk proses pendidikan yang ideal. Teori humanistik menekankan pentingnya melihat siswa sebagai individu yang unik dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Strategi humanistik bertumpu pada keyakinan bahwa setiap siswa memiliki hasrat alami untuk memahami dunia, mencari makna, dan mengembangkan dirinya. Tugas guru bukan untuk mengatur atau mengendalikan proses tersebut, melainkan menciptakan suasana yang kondusif agar dorongan alami itu dapat tumbuh dan terrealisasi. Teori humanistik menekankan pada ruh atau spirit dalam proses pembelajaran, di mana guru berperan bukan sebagai pusat pengetahuan, melainkan sebagai fasilitator. Guru membantu siswa menemukan makna belajar dalam kehidupannya, memberikan motivasi dan mendampingi mereka untuk mencapai tujuan belajar. Kemudian sebagai fasilitator, guru memiliki beberapa peran penting, yaitu menciptakan suasana belajar yang kondusif dengan memperhatikan situasi awal, dinamika kelompok serta pengalaman kelas. Kemudian membantu siswa menemukan tujuan belajar, baik tujuan individu maupun tujuan kelompok. Kemudian ada juga penyediaan atau menyediakan sumber belajar yang luas dan mudah diakses, sehingga siswa dapat mandiri dalam mencari pengetahuan. Keempat itu menjadi sumber yang fleksibel, siap dimanfaatkan sesuai kebutuhan siswa dan kelompok. Kelima, menerima dan menggapai berbagai ekspresi siswa, baik yang bersifat intelektual maupun emosional. Yang terakhir itu berperan aktif dalam kelompok tanpa memaksakan kehendak, tetapi turut berpartisipasi sebagai anggota yang setara. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah materi yang telah aku sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya? Dosen. Ya. Dosen. Iya. Yang 13